Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Selesai dengan Dunia. Kita adalah hamba-hamba Kristus yang dipanggil untuk setia melayaninya sampai Dia datang kedua kali. Tetapi realita di akhir zaman menunjukkan bahwa tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Hal ini bukan tanpa alasan, karena iblis sebagai sutradara dunia sedang mementaskan sebuah kehidupan yang semakin nyaman dan semakin menggiurkan, yang dibungkus dengan slogan mengasihi diri sendiri atau self-love. Sebenarnya hal ini bukanlah sesuatu hal yang tidak boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Sementara itu, suara firman Tuhan tetap konsisten meskipun terdengar kuno bagi dunia modern saat ini, yaitu sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Dalam pertarungan antara kenyamanan dunia dan panggilan pengorbanan, natur kedagingan kita secara alami lebih memilih condong pada apa yang nyaman bagi daging. Disinilah tantangan sekaligus undangan untuk selesai dengan dunia, yaitu tidak hidup menurut daging, tetapi menurut panggilan Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita selesai dengan dunia ini. Yang pertama adalah mari kita tidak khawatir. 1 Korintus 4 ayat 11-13 menuliskan, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Idealnya, hamba-hamba Kristus harusnya hidupnya mencerminkan firman Tuhan. Apapun resikonya, seperti Rasul Paulus yang dituliskan di 1 Korintus 4 tadi, bahwa Rasul Paulus mengalami lapar, haus, telanjang, dimaki, dianiaya, bahkan menjadi sama seperti sampah dunia. Tentu kita tidak sampai mengembara, khususnya yang sudah punya keluarga di mana kita harus bertanggung jawab dengan keluarga kita. Tetapi Rasul Paulus memerintahkan kepada pengikut Kristus untuk menuruti teladannya. Namun, seringkali firman Tuhan yang telah ditaburkan tidak berbuah karena dihimpit kekhawatiran dunia ini. Hati yang dipenuhi kekhawatiran dalam berbagai bentuk itu menghimpit firman Tuhan sehingga tidak punya ruang untuk tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Orang yang khawatir seperti pikirannya berjalan lebih cepat dan memikirkan lebih banyak daripada orang lain. Padahal kekhawatiran kita itu belum tentu terjadi karena surga punya pemikiran yang lebih baik. Dan perlu kita sama-sama ketahui bahwa bukan hanya orang yang kesulitan secara ekonomi yang bisa mengalami kekhawatiran, tetapi orang yang berada pun juga bisa mengalami kekhawatiran. Memang firman Tuhan berjanji memelihara kita, mengajar kita juga untuk bersyukur dan mencukupkan diri dengan segala yang ada. Tetapi ingat, firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk siap menghadapi keadaan yang sulit. Selain tidak khawatir, mari kita tidak takut. Yang dialami Rasul Paulus itu cukup berat karena dia menyampaikan berita Injil, dia dihakimi sama seperti Yesus Kristus. Gereja mula-mula menghadapi penghakiman dunia, tetapi mereka bertumbuh. Justru iman itu tumbuh dari persoalan. Lebih baik berdiri dengan Yesus dan diadili oleh dunia daripada berdiri dengan dunia dan dihakimi oleh Yesus. Dan yang terakhir adalah mari kita tidak egois. 1 Korintus 4 ayat 1 menuliskan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jangan hanya berpikir bagaimana mendapatkan sesuatu. Lebih baik mengurus keluarga,
di mana urusanku masih banyak, atau mungkin kita berpikir jangan menambah-nambah masalah. Tuhan tidak memaksa kita untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tetapi mari kita merenungkan bersama. Apakah Yesus juga berpikiran seperti ini? Hamba-hamba Kristus dipercayakan rahasia Allah yang harusnya dibagikan kepada dunia. Punya pekerjaan yang berhasil, punya pernikahan yang baik, punya hikmat untuk menyelesaikan masalah, punya kekuatan untuk menanggung beban. Bagikan itu, tapi selipkan juga berita keselamatan. Bukan hanya berteori, tapi mari kita beri solusi di dalam Injil. Mari pada pagi hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa kita tidak cukup hanya selesai dengan dunia ini. Tapi mari kita pastikan bahwa segala macam tanggung jawab kita di dunia ini selesai. Pastikan kita tidak hanya selesai dengan dunia, tapi pastikan juga kita selesai di dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.